Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Sally Amelia dengan NIM 222522033 dari kelas C S1 Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah TIK Matematika. Nah, di sini aku pengen mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dan membahas bareng terkait mengenal bangun ruang tabung dan menghitung dasar dari volumenya. Yuk, seperti apa? Kita lanjut aja. Biar teman-teman paham bagaimana itu bangun ruang tabung. Nah, di sini ada konsep bangun ruang tabung itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, daripada menghafal rumus dari volume tabungnya, kalian tidak perlu repot-repot untuk menghafalnya. Karena teman-teman hanya cukup tahu konsep dari bangun ruang tabung itu sendiri. Nah, jadi teman-teman tuh harus mengenal sebetulnya bangun ruang tabung ini terdiri atas komponen apa aja sih. Jadi, sebelum kita masuk ke gambarnya, kita harus tahu dulu bahwa tabung itu memiliki alas dan juga tutupnya, yang mana alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kenapa di sini kita menghitung volume dari tabung? Karena tabung itu sendiri merupakan bangun ruang, di mana kalau bangun ruang itu mempunyai ruang atau isi yang bisa dimasukkan sesuatu. Contohnya misalnya tabung bisa diisi air dan sebagainya. Nah, tadi kan kita udah mengenal sekilas nih konsep dari bangun ruang tabung itu sendiri. Nah, sekarang ini kita akan mengenal lebih rinci sedikit bahwa ada apa aja sih di dalam tabung tersebut. Kita udah bahas ya bahwa tabung itu merupakan bangun ruang atau bangunan berbentuk 3 dimensi yang memiliki isi atau volume di bagian tengahnya. Nah, di sini selain tabung memiliki alas dan tutup, tabung juga memiliki tinggi yang mana nanti bisa diukur tingginya. Nah, karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran sehingga tabung memiliki jari-jari atau dilambangkan dengan R. Jadi pada tabung juga berkaitan ya teman-teman tentang rumus dari luas permukaan lingkaran. Nah, ini ada lagi nih bagian-bagian dari tabung. Selain tabung memiliki ukuran tinggi dan juga tutup serta alasnya, ternyata tabung juga mempunyai selimut. Nah, tuh di sebelah kiri ada gambar tabung yang mana terdiri atas alas, tutup, tinggi, dan juga selimutnya yang mana jika dibedah atau dibelah itu akan menggambarkan jaring-jaring tabung sendiri yang mana terdiri dari satu persegi panjang dan 2 lingkaran. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih, apa sih itu selimut tabung? Emang tabung punya selimut? Nah, ini teman-teman gambar lengkap dari jaring-jaringnya. Itu maksudnya jika bagian tengah dari tabungnya kita belah. Nah, itu kan nanti apa ya akan membentuk suatu selimut yang menyerupai bentuknya itu persegi panjang. Nah, dan terdapat 2 lingkaran yaitu yang merupakan tutup dan alas dari tabung itu sendiri. Sekarang kita bahas nih luas permukaan alas dan tutup tabung. Kita udah banyak bahas ya tadi bahwa alas dan juga tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, sehingga untuk menghitung volume atau isi dari tabung tersebut, ya kita juga harus menghitung luas permukaannya yang mana itu berbentuk lingkaran yang nanti akan dikalikan dengan tinggi dari tabung tersebut. Namanya kita menghitung isi berarti kita menghitung semua permukaan tabungnya dari alas dari permukaan tabung itu sendiri dan juga tingginya. Nah, di sini karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran berarti di sini berkaitan dengan rumus dari lingkaran atau rumus dari luas lingkaran. Nah, kalau teman-teman masih ingat
Lingkaran itu kan terdiri dari diameter dan jari-jari, di mana diameter itu yang membagi dua lingkaran, sedangkan jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Tuh di sini rumus dari luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat, atau jika memakai ukuran diameter berarti luas permukaan atau luas dari lingkarannya adalah 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat, di mana Pi bisa 3,14 atau 22/7. Jika kelipatannya 7, maka Pi-nya memakai 22/7. Jika bukan atau selain kelipatan dari 7, maka Pi-nya menggunakan 3,14. Nah, ini teman-teman adalah contoh dari bentuk bangun ruang tabung di dalam kehidupan sehari-hari. Ada tabung gas, ada botol minyak sayur. Ini no endorse ya teman-teman. Dan juga tangki atau drum dari minyak, contohnya Pertamina. Untuk lebih paham lagi di sini kita akan bahas bareng mengenai soal cerita dari bangun ruang tabung. Nah, di sini saya mengambil konsep dari prinsip intrinsic load yang mana di dalam soal cerita akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik ketika mengerjakan apabila disertai pula gambar yang berhubungan dari soal cerita itu sendiri. Di sini diceritakan ada sebuah tangki bahan bakar berbentuk tabung yang memiliki ukuran diameter 3 meter dan tinggi 5 meter, di mana di sini ditanyakan berapa liter bahan bakar yang bisa diisikan ke dalam tangki tersebut jika setiap liter bahan bakarnya memiliki volume sebanyak atau sebesar 1000 cm kubik. Nah, untuk teman-teman supaya lebih paham, di sampingnya itu terdapat gambar dari tangki bahan bakarnya, ya, yang mana di situ diketahui diameter dan juga tinggi dari tangki bahan bakar tersebut. Silakan teman-teman untuk nge-pause atau ngejeda atau nge-stop dulu video ini dan coba untuk mengerjakan contoh soal ceritanya ya, sebelum nanti kita akan bahas bareng-bareng pembahasan dari soal cerita tersebut. Nah, kalau teman-teman udah coba buat ngerjain, selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya. Apakah jawaban dari teman-teman sama atau ada yang kurang? Silakan nanti dilengkapin. Nah, di situ tadi kan pada soalnya kita tulis dulu nih diketahuinya. Ada apa aja sih yang diketahui pada soal? Yang pertama ada jari-jari atau R, yaitu 1,5 meter. Mungkin buat sebagian teman-teman masih bingung, bertanya-tanya, kok bisa jari-jarinya 1,5 meter? Tadi kan yang diketahui di soalnya itu baru diameternya, belum ukuran jari-jarinya. Nah, kita tahu sendiri bahwa ukuran jari-jari suatu lingkaran itu adalah setengah dari ukuran diameternya. Maka jika ukuran diameternya 3 meter, kita bagi saja dengan 2, yaitu akan diperoleh 1,5 meter, atau itu merupakan ukuran dari jari-jarinya. Nah, di situ juga ada tinggi dari tabungnya, yaitu sebesar 5 meter. Nah, yang ditanyakan tadi adalah ukuran dalam cm kubik ya. Di sini 1 liter itu setara ukurannya dengan 1000 cm kubik. Atau kalau dalam satuan meter kubik itu senilai 0,001 meter kubik. Di sini untuk menghitung rumus volume dari tabung itu kan luas permukaan dikali tinggi. Nah, luas permukaan itu menggunakan ukuran luas dari lingkaran, yaitu Pi dikali R kuadrat. Langsung saja kita masukkan satu-satu, dimulai dari luas permukaan, yaitu Pi-nya kita tulis, R-nya 1,5 kita kuadratkan, lalu dikali tingginya yaitu 5. Nah, karena 1,5 bukan merupakan kelipatan dari 7, maka dia Pi-nya menggunakan 3,14. Sehingga bisa kita tuliskan 3,14 dikali 1,5 kuadrat dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 35,31 meter kubik. Nah, karena 1 meter kubik itu setara dengan 1000 liter, maka
volumenya, hasil dari volume tabungnya 35,31 kita kalikan dengan 1000, diperoleh hasilnya adalah 35.310 liter. Ingat, dalam soalnya diminta hasil akhirnya adalah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Sehingga kita ubah saja, yaitu 35.310 kita bagi dengan 0,001. Karena kan 1 liter itu setara dengan 0,001. Atau teman-teman juga bisa sih mengalihkan 35.310 itu dengan 1000 cm. Maka hasilnya akan sama saja, yaitu hasilnya akan sama, yaitu 35.310.000 cm pangkat 3 bahan bakar. Ya oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan sajikan. Saya rasa masih banyak kekurangan dalam pembuatan media konten matematika ini. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya menonton video ini. Bye bye, see you next time.